Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Teman-teman, kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bisa kuliah, melanjutkan kuliah kita pagi hari ini ya. Selawat serta salam mari kita kirimkan pada baginda Nabi. Ya, silakan dibuka dulu kameranya ya. Baik, kita mulai. Topik kita pada kesempatan kali ini adalah tetap mengambil dari Frederick Miskin ya, chapter 22. Ya, kali ini chapter 22 yaitu demand for money. Perlu saya ingatkan bahwa Anda ketika belajar ekonomi Islam maka Anda harus tahu apa yang ada di konvensional yang saat ini berlaku ya. Dan salah satu yang penting topik yang untuk Anda ketahui itu adalah demand for money ya. Artinya adalah apa yang atau permintaan terhadap uang. Kapan Anda itu megang uang? Atau faktor-faktor yang kemudian menyebabkan Anda itu cenderung untuk pegang uang. Ya, pegang uang fisik maksudnya untuk keperluan-keperluan ya. Nah, nanti ada beberapa faktor, ada beberapa teori yang teorinya itu akan kita pelajari pada pagi hari ini ya. Ya, kita lihat halaman pertama. Nah, ini lihat yang saya highlight ya. Demand ini. This chapter describe how the theory of the demand for money has evolved. Evolve itu terlibat ya. Teori-teori ini teoris ya. Jadi ini adalah jamak ya. Bagaimana teori-teori demand itu have evolved ya. Terkait teori yang terkait dengan demand for money. Ya. Jadi ada 3 nanti ya yang perlu kita pelajari. Ada Irving Fisher ini yang ya, Irving Fisher. Terus kemudian ada Keynes ya. Terus kemudian ada Milton Friedman. Ya. Jadi ada 3 teori yang terlibat yaitu Irving Fisher, Keynes sama Milton Friedman. Ya. Oke. Ya. Irving Fisher, saya perlu jelaskan di sini ya. Irving Fisher sama Milton Friedman. Saya tulis di sini. Ini adalah monetaris ya, yang merupakan bagiannya dari classical economics. Ya. Terus kemudian kalau Keynes, ya Keynes sendiri ya. Keynesian biasanya disebutnya adalah Keynesian. Ya. Nah, classical economics sama Keynesian ini dua pemikiran ekonomi yang berbeda. Ya. Kalau klasikal kita tahu pemerintah tidak disarankan untuk ikut terhadap perekonomian. Kalau Keynesian itu justru sebaliknya bahwa pemerintah itu harus intervensi. Ya. Nah, itu. Jadi nanti kita akan pelajari Irving Fisher, Keynesian sama Friedman. Ini kaitannya dengan demand for money. Ya, demand for money itu adalah permintaan terhadap uang. Kapan kita itu akan cenderung untuk megang uang, kapan kita itu cenderung untuk tidak megang uang, yang berarti kita melakukan kita melakukan investasi dan melakukan hal-hal yang lain ya. Itu bagian dari apa yang kita kerjakan. Oke, saya kasih kesempatan Anda untuk bebas mau menyalakan kamera atau mematikan kamera ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, pertanyaan yang paling inti dalam teori moneter itu adalah apakah quantity of money demanded is affected by change in the interest rate. Ya, ini yang kunci dari apa yang akan kita pelajari hari ini.
ya. Nanti dari ID itu adalah permintaan uang, ya. Apakah itu fungsi dari interest rate, ya. Itu nanti baik Irving Fisher, ya, Keynes, ya, terus kemudian Friedman, ya, itu tiga-tiganya nanti akan melibatkan interest rate ini, ya, dalam quantity of money demanded, ya. Nah, teori pertama, ya, itu dinamakan quantity theory of money. Ya, ini adalah Fisher, Irving Fisher. Ya, Irving Fisher itu kemudian ini 19 and early 20th century, ya. Itu menyebutkan atau menjelaskan teori bagaimana nominal value of aggregate demand is determined. Ya, nanti saya jelaskan bagaimana aggregate income itu faktor-faktor apa yang mempengaruhi aggregate income, kira-kira begitu, ya. Bagaimana dibentuk, ya, aggregate income is determined itu maksudnya aggregate income itu dibentuk, ya. The most important feature of this theory is that it suggests interest rate have no effect on the demand for money. Nah, jadi menurut Fisher itu interest rate, ya, tidak, ya, saya tulis tidak itu begini, ya, tidak mempengaruhi demand for money. Nanti bagaimana penjelasannya nanti saya jelaskan, ya. Demand for money, ya. Ini pegang dulu. Jadi kuncinya adalah kalau Fisher itu dia melihat bahwa demand for money itu tidak ditentukan oleh interest rate, ya, atau interest rate itu tidak mempengaruhi demand for money. Nah, ini Anda pegang dulu, ya. Oke. Irving Fisher itu menulis dalam bukunya The Purchasing Power of Money, ya, published tahun 1911, ya. Nah, kita lihat di sini. Sorry, ini mengganggu nih. Saya besarkan, ya. Nah, bahwa M itu adalah money supply, ya. Fisher wanted to examine the link between total quantity of money, M, ya, dengan total spending of the final good, ya, P sama I. Di buku-buku itu biasanya disebutkan Y, atau di buku lain itu disebutkan T, ya. Nanti saya jelaskan, ya, maksudnya itu adalah sama. Jadi kalau P ini adalah price, ya, price itu berarti harga. Terus kemudian Y itu agregat output, ya. Jadi satuannya itu adalah output. Y itu agregat output atau berarti quantity, ya. Satuannya bukan rupiah. Kalau dikalikan P baru nanti satuannya rupiah, ya. Nah, baru kalau Y itu dikalikan P ini agregat nominal income. Jadi Y kali P itu PY, ya. Tapi kalau P saja itu adalah price, harga. Terus kemudian kalau Y itu adalah unit atau agregat output. Nah, Fisher, ya, itu ingin mencoba mencari hubungan antara uang, ya, yang dikeluarkan oleh bank sentral, ya, dengan dengan PY, yaitu PY adalah national income, di mana P itu adalah price, Y itu adalah output. Ya, ingin mencari hubungan. Ini ada hubungannya atau enggak? Ya. Nah, itu, ya. Kemudian dia menjelaskan bahwa hubungan antara M dengan PY, ya, ini ada faktor yang menghubungkan keduanya itu, yaitu perihal masalah velocity.
yaitu kecepatan uang berpindah tangan. Nanti di akhir saya jelaskan simulasinya ya. Ada beberapa contoh simulasi yang akan saya jelaskan di sini. Ya, kecepatan uang berpindah tangan dalam 1 tahun ya. Ini Anda perlu tulis ya. Ini penting sekali. Teori ini masih sangat relevan dengan sekarang ya. Velocity, kecepatan uang berpindah tangan dalam 1 tahun. Ya, di manakah letak velocity? Velocity itu letaknya adalah di sini. Ya, M ini adalah money, V ini adalah velocity, P ini adalah price, Y ini adalah output. Ya, uang, kecepatan, harga, kemudian unit ya, unit atau output lah ya. Nah, kalau tadi saya ingatkan, P kali Y itu adalah agregat income. Ya, kalau Y itu ada agregat output ya di slide sebelumnya ya. Agregat output, P itu adalah price hingga dikalikan agregat income, V ini adalah kecepatan, M ini adalah money. Ya. Nah, karena V di sini ya, maka ini kalau saya sendirikan, maka PY M-nya saya taruh di bawah. Ini ya. Velocity is defined more precisely as the total spending PY divided by the total quantity of money. Ya, ini kalau saya V-nya saya sendirikan, ya, maka PY per ini Y. Ya, PY per M. Nah, velocity itu artinya PY yaitu agregat income per M. Ya, per dana yang ada, per uang yang ada. Ya. Nah, ini ya. Contohnya misalnya nominal GDP ya, PY ini Anda lihat ya. PY itu ada agregat nominal income for the economy or as a nominal ya. Agregat income untuk yang nominal. Ini. For example, nominal GDP PY-nya ini adalah 5 triliun. Ya. Berarti apa? PY ini jumlah barang yang diproduksi ya, Y-nya yang diproduksi dengan harga sekian. Ya. Asumsikan ini terjual semua. Ya. Berarti itu kan transaksi ekonomi. Ya. Transaksi ekonomi itu yang terjadi dalam 1 tahun itu adalah 5 triliun. Tetapi quantity of money itu adalah 1 triliun. Ya. Quantity of money M, ini kan kita udah belajar kemarin ya. Itu banyak faktor yang mempengaruhi, tetapi kuncinya itu adalah pada bank sentral. Bank sentral yang kemudian pertama kali untuk mengatur, misalnya ada inflasi, kemudian dinaikkan suku bunga, kalau ekonomi lagi mau maju, dia turunkan suku bunga dan sebagainya. Jadi quantity theory of money, quantity of money ini 1 triliun itu adalah bank sentral yang kemudian memutuskan berapa uang yang ada di masyarakat itu dengan permodalan gitu ya. Nah, sehingga dia bisa tahu nih M ini berapa. Ya. Nah, kalau BY ini kan transaksi yang terjadi. Berarti masyarakat jual beli dan sebagainya itu ya. Yang terjadi dalam 1 tahun itu 5 triliun. M-nya adalah 1 triliun. Maka kecepatannya, velocity-nya itu adalah 5. Apa 5 itu? Meaning that average dollar bill ya, setiap satu satuan dolar spend is spent 5 times ya. Berpindah tempat di 5 kali in purchasing final good service in the economy. Ya. Jadi Anda kalau beli Anda beli barang sesuatu ya. Terus kemudian kan berpindah uangnya dari uang Anda kemudian pindah ke penjual gitu ya.
terus penjual nanti pindah kemana gitu ya. Nah itu uang nominalnya itu berapa yang ada di masyarakat yang dikeluarkan oleh bank sentral, terus kemudian transaksi ekonominya berapa. Nah dari sini kemudian ketahuan, oh ternyata velocity-nya 5. Nah kalau ini nilainya semakin besar, ya berarti kan bergeraknya uang itu semakin cepat, ya. Anda ke misalnya 20 misalnya, dari 5 langsung 20 dalam periode yang sama, berarti uang itu pindahnya cepat sekali, ya. Uang pindahnya cepat sekali. Berarti kan dari uang pindah itu kan ini V naik itu kan disebabkan karena dua kemungkinan. PY yang naik dengan income-nya fix, ya, bukan income, PY-nya naik dan M-nya tetap, ataukah M-nya turun, ya, turun dengan PY-nya tetap, ya, atau dua-duanya, ya, kombinasi itu, maka V-nya itu akan bergerak dengan cepat, ya. Berarti uang itu berpindah dari satu tangan ke tangan lainnya dengan cepat, ya. Begitu juga sebaliknya. Kalau V ini tiba-tiba turun jadi 1 gitu ya, maka itu disebabkan karena PY-nya itu turun, ya karena sejajar kan ya, PY-nya turun atau M-nya naik, M-nya terlalu banyak sehingga M-nya banyak di masyarakat, kemudian tapi berputarnya dari satu tempat ke tempat lain, yaitu tidak banyak sehingga kemudian V-nya menjadi rendah. Nah, itu pemahaman dasar, ya. Nanti saya beri simulasi yang lebih jelas lagi, ya, di menjelang akhir perkuliahan nanti. Nah, Irving Fisher kemudian memberikan alasan bahwa velocity determined by bagaimana institusi, ini ada dua ya, institusi in the economy affect the way individual institution sama individual ini satu, ya. Nanti ada satu lagi, ya. If people use charge account or credit card to conduct their transaction and consequently use less money often when making purchase, ya, maka less money is required to conduct the transaction generated by nominal income, ya. Maka M akan turun. Tadi kan rumusnya begini ya. Nah, ini kan, and velocity will increase. Dia mengatakan, ya, kalau masyarakat atau institusi, ya, itu menggunakan credit card, ya, atau charge account. Ingat ya, credit card itu kan Anda swipe credit card, ya, terus kemudian Anda terima barangnya, tapi Anda bayarnya nanti, tidak pakai uang Anda, ya, tidak pakai uang Anda, ya, dan itu juga transaksi itu belum berpindah ya kepada penjualnya itu. Nah, uang transaksinya maksudnya ya, aliran uangnya itu belum berpindah. Maka dia dikatakan di sini bahwa kalau pakai kredit card, ya, itu sama halnya dengan tidak menggunakan uang, padahal transaksinya terjadi. Berarti apa? Ininya terjadi, tapi M-nya itu, ininya naik, tapi M-nya itu tetap ya, tidak menggunakan atau cenderung turun karena Anda transaksinya itu tidak menggunakan uang, ya. Sehingga apa yang terjadi? PY-nya transaksinya dari mana? Dari kredit card, dari charge account, ya. Charge account itu kalau nggak salah, kalau kredit card itu kan Anda beli barang, ya. Misalnya kita bicara konvensional ya, bukan Islamik ya. Anda swipe gitu, terus kemudian Anda ngambil barangnya, terus bulan depan Anda mulai nyicil, ya. Bulan depannya nyicil lagi sampai kemudian durasinya habis atau maturity, ya. Kalau charge account itu nanti tolong dicek ya, bulan depan itu langsung bayar tapi langsung full harus dilunasi, ya. Tapi tetap itu adalah hutang, jadi bukan uang Anda sendiri, ya. Kalau bukan uang Anda sendiri berarti less money, ya, less money. Berarti Anda
uang cash Anda itu kan tetap ada di dompet Anda tidak menggunakan uang cash Anda kan untuk transaksi tersebut. Jadi kan cenderungannya adalah uang itu tetap atau turun, P-nya naik. Sehingga kalau P-nya naik dan M-nya itu tetap atau turun, maka V-nya akan naik. Sehingga apa? Kalau ini kuncinya, institusi atau individual. Individual ini mau pakai apa? Ya, mau bayarnya itu pakai apa? Ya, kalau bayar pakai uang cash, maka M akan naik. Ya, itu. Kalau bayarnya pakai selain uang, yaitu kredit card. Kalau charge account sama debit card itu beda ya. Debit card yang kita pelajari kemarin atau 2 minggu yang lalu ya. Debit card itu Anda swipe, itu di buku tabungan Anda itu langsung berkurang. Pada saat itu sukses itu langsung berkurang. Tapi kalau di kredit card kan bukan uang Anda. Charge account itu juga bukan uang Anda. Nah, kredit card sama kredit card itu di Frederick Miskin ini ya, di buku Frederick Miskin ini disamakan dengan uang yang Anda pegang, uang kas yang ada di dompet Anda. Nah, itu yang kemudian sama dengan M. Ya, jadi M di sini itu adalah debit card atau uang kas yang Anda pegang. Ya, kalau transaksi itu terjadi tanpa melibatkan uang, ya, tanpa M ini berarti M-nya kecenderungannya adalah tetap, sehingga kalau P-nya naik, M-nya tetap atau bahkan M-nya turun, maka V-nya akan naik. Ya, nah seperti ini misalnya ya. Nominal income M turun relative to PY and velocity will increase. Nah, ini misalnya. Ini simulasi pertama ya, nanti menjelang akhir saya akan beritahu lagi. Misalnya M yang diketahui dulu adalah M ini. Ya. M itu beredar di masyarakat 10, terus kemudian masyarakat melakukan jual beli ya. Misalnya kita sebut saja P-nya itu 2 dan Y-nya itu adalah 5. Ya, 10 kan? Berarti dalam satu ini ya, PY ini ini ya, itu dalam 1 tahun itu berapa? PY itu artinya agregat income. Kalau di bukunya Frederick Miskin itu nanti disebut GDP nominal. Ya. Nah, kalau uangnya 10 dan PY-nya adalah 2 sama 5 yang juga 10 ya, maka velocity-nya adalah 1. Berpindah satu saja. Kalau kemudian uangnya lebih banyak ya, dari 10 menjadi 20 ya, transaksi yang terjadi itu tetap ya. Jadi yang diketahui ini 20. Tapi transaksi yang terjadi itu 2 sama 5 saja. Bukan 2 sama 5 ya, tetapi P-nya 2, Y-nya 5 yang berarti 10 juga. Berarti apa? Uang itu bergeraknya sangat lambat. Ya. Kenapa kok uangnya jumlahnya lebih banyak tapi transaksi yang terjadi itu adalah cuma 10 dalam 1 tahun. Berarti V-nya itu adalah 0,5. Ini geraknya lambat berarti. Ya, geraknya lambat. Tapi kalau misalnya VM-nya itu adalah 1, ya, uang yang ada di masyarakat itu adalah 1. Terus kemudian PY-nya adalah 2 sama 5. Ya, tetap ya, ini tetap semua nih 10 ya. 10. Berarti apa? Berarti dengan uang yang sedikit ya, itu bisa menggerakkan ekonomi ya, sehingga transaksi yang terjadi adalah ini 2 kali 5 yaitu 10. Berarti apa? V ini adalah 10. Kecepatan uangnya dengan hanya satu uang saja ya, itu akan menggerakkan 10 kali dalam 1 tahun ya. Jadi kalau ini V-nya ini ya, yang contoh pertama, kedua, ketiga misalnya ya, V-nya adalah 1, maka 1 kali berputar dalam 1 tahun ya. Yang ini contoh 2, uangnya lebih banyak tapi transaksinya itu tetap 10, maka V-nya sama dengan 0,5, berarti 0,5 kali berputar dalam 1 tahun. Uangnya 1 ya, terus kemudian transaksi P kali Y
itu 10 juga, maka V-nya adalah 10 kali, berarti 10. Dengan uang 1 ini, maka akan berputar 10 kali dalam 1 tahun. Ya. Nah, ini asumsinya ya, asumsinya. Nanti, maksud saya ini asumsi yang saya buat dulu bahwa PY itu adalah tetap 2 sama 5, 2 sama 5, 2 sama 5. Tapi nanti Fisher itu dia punya asumsi sendiri, ya, punya asumsi sendiri tentang MV sama PY, ya. Ini contoh yang saya buat sendiri, ya, contoh dari saya. Nah, ini ya, karena nanti supaya Anda tidak bingung ya, bahwa asumsi yang saya gunakan itu adalah PY sama dengan tujuan apa? Supaya saya fokus kepada V-nya ini. Supaya Anda bisa membayangkan V itu apa, Pak? V itu adalah kecepatan uang berputar dalam 1 tahun. Ya, saya mau menjelaskan V-nya ini. Makanya ini asumsinya saya tetapkan, saya fixkan. Nanti di asumsi oleh Fisher, ya, oleh Fisher, Irving Fisher. Fisher itu akan menemukan ini. Asumsi Fisher itu nanti akan berbeda lagi, ya. Nanti asumsi Fisher itu justru V-nya itu akan tetap dan Y-nya itu akan tetap. Nah, nanti kita lihat, ya. Gitu.